Kita mau latihan apa di hutan belantara seperti ini? Aku akan melatih mental, keberanian, dan kekuatan kalian. Jadi, alam adalah tempat yang pas untuk melatih ketiga unsur tersebut. Wah, pemandangannya indah banget. Bagaimana? Kalian senang kan? Alam itu adalah tempat yang paling bagus untuk melatih diri kalian. Pelatih, kenapa tendanya cuma satu? Emangnya muat dipakai tidur berempat? Siapa bilang kita akan tidur bareng berempat? Kalian bertiga, coba lawan aku. Kalau kalian bisa menjatuhkanku, kalian boleh tidur di dalam tenda, bahkan seluruh kemampuan kalian. Karena aku juga nggak akan mengalah meski kalian adalah muridku. Ayo cepat sini, maju kalian semua. Biar gua yang serang duluan, nanti kalian nyusul. Dengan mudahnya pelatih bisa menahan tackle-nya si Roni. Dalam pertarungan itu, ada yang namanya perbedaan berat badan. Semakin berat dan stabil posisi tubuh seseorang, semakin susah buat digeser atau dijatuhkan. Menyerang dengan double leg takedown? Boleh juga, tapi sayangnya tackle-mu terlalu lemah. Dan kamu harus ingat, dalam pertarungan itu ada yang namanya perbedaan berat badan. Sekarang giliran gua. Pukulanmu sangat tajam, tapi sayangnya masih terlalu lambat. Mereka berdua dengan mudahnya bisa dikalahkan oleh pelatih. Sekarang giliranmu. Ayo sini, jangan bengong saja. Atau jangan-jangan kamu takut? Gak ada kata takut dalam diri saya. Aku suka dengan semangatmu. Tapi kamu terlalu serampangan dan tergesa-gesa, yang membuat pukulanmu melebar dan memberi terlalu banyak celah. Satu lagi, kontrol emosimu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jangan menyerah, kita pasti bisa. Sekarang, kita serang secara bersamaan. Gua setuju, ayo. Ayo, berdiri lagi. Baru juga beberapa menit. Nah, bagus. Gitu dong. Ayo, sini kalian. Serang aku sekaligus. Ayo serang. Kamu tidak belajar dari kesalahan ya? Tapi kali ini berbeda pelatih. Boleh juga kalian. Ayo, berdiri lagi. Masa cuma segitu doang kemampuan kalian? Sialan, diserang bersamaan pun sangat susah untuk menumbangkan pelatih. Badannya kokoh sekali, rasanya seperti gua sedang berhadapan dengan bison. Meski perbedaan kekuatannya terlalu jauh, kalau kita serang terus-menerus, aku yakin pasti nanti ada celah. Benar, ayo, kita serang lagi. Sialan, susah sekali menjatuhkan pelatih. Perbedaan kekuatannya benar-benar sangat jauh. Diserang bersamaan juga nggak mempan. Gua bahkan gak bisa menyentuhnya sama sekali. Karena kalian bertiga nggak bisa menjatuhkanku, maka kalian harus tidur di luar malam ini. Apa pelatih tega nyuruh kita tidur di luar? Hidup itu keras dan kejam, nak. Kalau mental kalian lemah, kalian tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Puitis sekali. Karena hari udah menjelang sore, jadi latihan kita hari ini cukup sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi. Baik pelatih. Pelatih, kalau mau mandi di mana? Gak enak nih badan, rasanya lengket banget. Kalau kalian mau mandi, turun aja ke bawah. Aku sudah kasih tanda. Kalian tinggal ikuti tanda itu, nanti kalian akan menemukan sungai.
Sekalian, kalian cari kayu bakar, karena malam hari di gunung akan sangat dingin. Terus, nanti kita mau makan apa, pelatih? Kalian tenang saja, aku sudah mempersiapkan semuanya. Dipersiapkan di mana pelatih? Di Ranselpati aja cuma ada tali, pisau sama P3K. Masa kita mau makan kain balut? Di alam liar seperti ini, banyak sekali makanan. Jadi kalian gak usah khawatir. Sekarang, kalian bersihin badan dulu sana. Ingat, sekalian cari kayu bakar. Siap, pelatih. Makan ikan bakar sambil lihat gemerlap bintang di langit, rasanya enak sekali ya. Alah, lebay lu. Makan yang banyak, biar tidur kalian nyenyak. Tapi pelatih, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan ikan sebanyak ini? Ya dengan cara menangkapnya lah. Anak kecil juga tahu kalau itu mah. Maksudnya, cara nangkapnya gimana? Dalam waktu yang sangat singkat, bisa dapat sebanyak ini? Susah kalau dijelaskan. Kalaupun dipraktekin, kamu gak akan mungkin bisa. Aku kira aku akan mati kelaparan karena di ransel pelatih nggak ada makanan satupun. Sudah aku bilang kan, alam itu sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Tinggal kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Tapi ingat, kita juga harus menjaga alam agar tidak rusak. Iya, udah berapa kali pelatih bilang kayak gitu. Roni, Iya, pelatih. saat bertarung tadi, kamu kurang menganalisis lawanmu. Teknik tackle-mu itu sudah bagus, tapi kamu tidak memperkirakan yang namanya perbedaan berat badan. Aku tahu, kamu berniat ingin cepat membawa lawanmu ke ground kan? Biar kamu bisa mengakhirinya dengan kuncian. Benar, pelatih. Rencanamu itu sudah bagus, tapi eksekusimu terlalu mudah dibaca. Niatmu sudah kelihatan sangat jelas. Maaf, pelatih. Kedepannya, saya akan lebih teliti lagi. Dan kamu, Ronald, Iya pelatih. kamu sangat terburu-buru. Pukulanmu memang tajam, tapi masih terlalu lambat. Dan kamu terlalu mudah panik. Saat semua pukulanmu tidak ada yang kena satupun ke arah musuhmu, kamu jadi kehilangan fokus dan merusak ritme pergerakanmu, yang membuat banyak sekali celah terbuka. Terima kasih atas nasihatnya pelatih. Saya akan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dan buatmu, Siap, pelatih. kamu kamu sangat hancur sekali. Kamu gak mempunyai teknik, menyerang dengan membabi buta, banyak celah terbuka, gak bisa mengontrol emosi, dan masih banyak lagi yang gak bisa disebutkan. Tapi ada satu kelebihan kamu yang tidak mereka berdua punya. Apa itu, pelatih? Daya tahan dan staminamu itu di atas rata-rata. Mungkin kamu bisa bertarung lebih lama dari mereka berdua. Kalau daya tahan dan staminamu itu kamu gabungkan dengan teknik yang bagus, kamu bakal jadi petarung yang sangat kuat. Benarkah itu? Iya, benar. Dengan pondasi tubuh seperti kamu, hasilnya bisa luar biasa. Kalian berdua dengarkan, dan buat lu. Suatu saat, lu yang bakal jadi samsak gua. Dipuji dikit, langsung terbang lu. Bilang aja kalau iri. Aku mau istirahat duluan. Kalian juga cepat istirahat, karena besok kita akan latihan pagi-pagi sekali. Gimana bisa istirahat kalau kita disuruh tidur di luar kayak gini? Yang ada malah gak bisa tidur karena takut tiba-tiba diterkam hewan liar. Jangan ngomong kayak gitulah. Kalau diterkam beneran gimana? Hewan gak akan mendekat kalau ada api menyala. Tetap aja gak jadi jaminan. Kalau gitu, seenggaknya kasih kami alas dong pelatih. Masa tidur di rumput? Aduh, kalian ini manja sekali. Dulu, waktu aku masih jadi pasukan elit, tidur itu mempertaruhkan nyawa. Bantalnya tanah, selimutnya angin, temannya suara tembakan, meleng dikit, tahu-tahu RPG lewat. Kalian cuma tidur di luar tenda aja udah kayak mau mati besok. Kenapa sih? Orang tua suka membanding-bandingkan dengan zamannya. Kuno sekali. Kan sekarang udah beda generasi. Lagian, ini juga bukan di medan perang. Justru itu, aku bilang kayak gini untuk memotivasi kalian. Udah kenyang saya dengan berbagai macam motivasi. Di TikTok banyak tuh. Tapi tetap aja, kalau nggak ada kemauan untuk merubah diri, motivasi apapun nggak akan mempan. Obrolannya berat banget nih. Efek udah malam ya? Iya,
Membantah terus kalian, dasar genjet. Ya sudah, tunggu sebentar. Nah tuh, pakai sleeping bag. Cuma ada 2, jadi kalian gantian pakainya. Atur-atur aja lah, terserah kalian. Aku mau tidur duluan. Semoga besok kita masih bisa bertemu lagi. Terus gimana nih? Sleeping bagnya ada 2. Gimana kalau kita tidurnya bergantian? Jadi satu orang jaga. Oke, boleh tuh. Siapa yang mau duluan jaga? Yang ngasih usul aja duluan. Jangan gua lah, gua ngantuk nih. Gua juga ogah kali duluan. Udah, Om Pimpa aja lah. Gimana? Yang beda jaga duluan. Boleh tuh. Oke, ayo. Om Pimpa Hayung Gambreng. Ah, bangsat. Mampus lu jaga duluan. Kalian berdua pasti sekongkol kan? Mana ada. Udah, jangan banyak protes. Lelaki sejati harus terima kekalahan. Tai lah. Aku duluan ya, udah ngantuk nih. Bye-bye. Ah, sialan. Yo!